Singkat-singkat saja ceramah kita Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan hanya 5 saja. Berapa Bu? 5 saja. Yang pertama, a'da ilallah. Apa itu a'da ilallah? Bu, Bapak, dengan bertambahnya tahun ini dari 1444 Hijriah sampai kepada 1445 Hijriah, maka kembali kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertunaikan belum janji itu? Atau memang sengaja kita meninggalkannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, janji itu banyak. Cuman diantaranya janji kita yang bisa mengokohkan akidah dan memperkuat diri kita dalam agama serta memperbaiki diri kita dalam kehidupan dunia ini, tak lain dan tak bukan adalah aqimus sholat. Apa Bu? Dirikan sholat. Apa Bu? Dirikan sholat. Sholat hukumnya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Wajib tahu Pak, wajib. Tapi jangankan mengerjakan tepat waktu, ya kan? Yang 5 waktu pun tak kita kerjakan. Sebagian di antara kita jangankan mengerjakan 5 waktu, yang sunnah saja sekali setahun tak dikerjakan Pak. Ada teman kami malam bergadang dia, pas orang takbir Allah bergadang dia Pak. Jagain sapi lah alasannya, jagain kerbau lah alasannya. Pas besoknya tak sholat, padahal cuma sekali setahun. Orang pulang dari masjid dia baru bangun. Apa lesek sama itu Pak? Sekali setahun tak juga sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu pokoknya dengan 5 dasar. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibaratkan jari ibu jari ini adalah syahadat Pak. Yang kedua sholat. Sholat 5 waktu ditambah lagi bagi kita laki-laki Pak yang wajib sholat Jumat. Kok sholat Jumat banyak yang beragam. Sholat Jumat kadang-kadang sebagian di antara kita sebelum khatib naik mimbar, sebelum imam berdiri untuk melaksanakan sholat, duduk di luar. Masa mendengarkan khatib berkhutbah duduk di luar? Di atas motor pula duduk, mohon maaf Pak, duduknya begini. Dari jauh tengoknya hati itu. Masuk ke dalam masjid, apalagi masjid sebesar ini. Untuk apa dibuat masjid sebesar ini Bapak Ibu? Kalau ketika khatib berkhutbah, bapak-bapak masih duduk di luar sana, rokok pula. Padahal 2 khutbah itu ganti daripada sholat kita 2 rakaat. Kalau bapak-bapak sholat Jumat, tapi 2 khutbahnya tidak didengarkan, Bapak hanya nongkrong di luar, lebih baik pulang daripada mengikuti sholat 2 rakaat Pak, karena sholatnya tidak sah. Jangankan kita duduk di luar Bapak Ibu, di dalam masjid kita duduk, tapi Bapak sibuk main handphone. Khatib berubah nih main handphone ya, main game Pak. Entah apa lah, entah main chip ya, lagi. Pas nanti orang turun ya, pas pulangnya cair. Saya nggak ngerti pula tentang chip nih. Nanti siapa yang ngajarkan, tolong ajarkan saya. Saya tengok kan kawan tuh banyak juga cairnya Pak. Kadang-kadang terbesit juga lihatin saya, enak juga nampaknya ya main chip itu dalam hati. Tapi tak tahu saya teorinya. Minta ajarkan sama kawan-kawan, tak mau dia ajarkan. Ya, takut mungkin kalah saing kan. Dia nanti cairnya sekian juta, 1 juta, 2 juta, kita 5 juta. Baru belajar, udah cair 5 juta kan kalah sama itu Pak. Itu, nggak ada yang mau ngajarkan.
Mana tahu nanti di sini selesai itu kan, selesai kajian. Ini saya ajarkan sana kursus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan Pak di luar, di dalam saja kita waktu di rumah, tapi kita berbicara ya, cerita-cerita, lalu apa lagi? Main handphone, bisa dikatakan kata Rasulullah sholat Jumat tak sah. Kenapa? Ada hadis Rasulullah menyampaikan ketika Rasulullah berkhutbah dulu, waktu itu belum ada keramik-keramik ini Bapak Ibu ya, di masjid tempat Rasulullah berkhutbah, lalu ada sahabat yang mainkan kirkil, Rasulullah langsung menegur, marah Rasulullah SAW karena dilarang oleh Rasulullah ketika berkhutbah itu mesti fokus mendengarkan khotib berkhutbah, tidak boleh main-main. Jadi kalau ada yang kayak gitu di sini, cepat datang, ya. Boleh tahun ini rubah Pak. Cepat kita datang, ambil sok paling depan, kita fokus mendengarkan khotib berkhutbah. Ya, ketika paling lambatnya Pak, kalau muadzin sudah memandangkan azan, walaupun panjang lagi sisa rokok, itu buang aja lah. Kalau sayang kita membuangnya potong sedikit, nanti masukkan ke dalam saku atau taruh di telinga. Nanti selesai sholat Jumat ambil lagi, sambung. Nah, kan bisa tuh, ya kan Bu? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa lagi itu Bapak Ibu? Ya, sholat 5 waktu, sholat Jumat aja tinggal, sholat sekali setahun aja tinggal, apalagi sholat 5 waktu. Tapi kalau selama ini 1 tahun yang lewat, bolos-bolos, bolong-bolong sholat kita, maka tahun ini kita mesti melaksanakannya dengan tertib dan baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Allah? Untuk yang pertama disampaikan oleh Allah kepada kita bukan menyuruh yang baik-baik Pak untuk kita laksanakan. Tapi apa anjuran Allah? Tinggalkan yang buruk-buruk. Bukan yang baik dulu disuruh oleh Allah Pak untuk kita lakukan, tapi meninggalkan yang buruk-buruk. Apa yang buruk-buruk itu? Pak, mulai tahun ini jangan pegang-pegang juga lagi, jangan pegang-pegang juga lagi, jangan sentuh-sentuh juga lagi batu domino. Mulai tahun ini bapak-bapak orang tua saya jangan pegang juga lagi kertas apa namanya itu? Kertas rewi. Bapak-bapak orang tua saya mulai tahun ini jangan lagi minum minuman keras. Ibu, mulai tahun ini kalau memang kita ingin hijrah kepada yang lebih baik, tinggalkan bergunjing. Itu kan namanya buruk. Jadi Allah menyuruh kita untuk meninggalkan yang buruk. Sip, Bu. Sip. Maka mulai tahun ini perbaiki ibadah sholat. Kalau ingin kita jadi lebih baik. Jadi yang kedua sholat Bapak Ibu, ya, menjadi dasar agama kita. Yang ketiga adalah 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang keempat, apa yang keempat? Zakat. Ya, ada zakat mal, ada zakat fit. Yang kelima, haji. Ya, Bapak Ibu, saya kiaskan botol ini ibarat agama kita. Botol minum ini ibaratkan agama kita. Sekarang agama ini kita pegang dengan 5 dasar tadi: syahadat, sholat, apa lagi? Puasa, zakat, dan kita pegang. Kokoh tidak? Kokoh tidak? Bu, kokoh tidak? Ibu ketek dong, nggak usah.